Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, kata sayang itu lebih tinggi daripada kata cinta. Jadi kalau dibilang saya sayangi berarti kata itu lebih tinggi daripada kata cinta. Kalau cinta itu belum tentu sayang, kalau sayang pasti sudah cinta. Maka kalau ngomong belum kok sudah ngomong saya sayang sama kamu, itu bohong. Itu biasanya ucapannya seorang laki-laki buaya. Baru ngerti namanya, belum kenal orangnya sudah bilang sayang. Itu ketahuan bohongnya sebenarnya. Tapi terkadang karena perempuan itu lemah sehingganya dibohongin nggak tahu. Gitu. Saya ulangi lagi, anak-anakku sekalian yang saya sayangi, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa berkumpul di sebuah majelis, di masjid, tempat yang diberkahi ini. Karena masjid itu adalah tempat yang diberkahi, maka aktivitas ibadah yang dilakukan di masjid itu lebih nyaman, lebih tentram, lebih enak. Kenapa? Karena tempat itu adalah diberkahi. Dan mestinya yang menjadi perhatian kita itu adalah bagaimana upaya hidup kita itu supaya diberkahi. Maka setiap orang ketika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sekelilingnya akan menjadi baik-baik saja. Gitu. Bahkan batu pun, tumbuhan pun, binatang pun, ketika di samping orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi baik. Paham? Paham. Jadi ketika hidup kita itu diberkahi, orang-orang, apalagi orang, batu saja, binatang saja, apa saja yang ada di sekeliling kita itu akan menjadi baik. Itu ketika hidup manusia itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih manusia, ketika manusia berada di sekeliling kita, maka dia akan menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika satu sosok seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu sosok orang yang beriman, satu sosok orang yang bertakwa, maka ketika berada di suatu desa atau berada di suatu negara, bahkan ada di suatu dunia, maka dunia itu akan menjadi baik. Siapa contohnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada diri Rasulullah itu semuanya berkah, bahkan keringatnya, air ludahnya, semuanya berbarokah. Maka dunia ini menjadi baik. Dunia ini menjadi baik. Bahkan di sekelilingnya ada orang-orang kafir, ada orang-orang munafik, ada orang-orang musyrik, masih menjadi baik. Kenapa? Karena masih ada orang yang diberkahi. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan ke sana. Bagaimana dalil-dalil yang menunjukkan bahwa apabila suatu negeri, suatu daerah itu bukan karena binatang-binatang ternak, mungkin sudah dibinasakan. Kenapa? Karena manusianya sudah rusak. Sedangkan binatang-binatang itu adalah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita mendapatkan hujan itu karena katak,
begitu ya. Kata yang selalu berzikir minta hujan. Gitu. Kalau karena kita, bisa jadi kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh apa yang menjadi masalah dalam hidup kita sekarang? Hidup kalian. Kekurangan apa? Kekurangan air. Sampai Rafa saja belum mandi tadi sehari. Gitu. Dia mengakunya begitu tadi, udah mandi belum tat begitu kan? Gitu. Dan masih banyak lagi Rafa-Rafa yang lain yang mungkin belum mandi. Gitu. Kenapa seperti ini? Kenapa Allah jadikan seperti ini? Gitu. Kembali kepada permasalahan yang awal. Gitu. Kembali kepada permasalahan yang awal. Mungkin dulu ketika Allah beri air yang banyak, kita lalai dengan nikmat yang namanya air. Mungkin ada keran ngucur, kita biarin saja. Air minum dipakai cuci tangan, air minum dipakai untuk cuci gelas. Gitu. Bisa jadi melakukan hal-hal yang demikian itulah, maka sekarang ini Allah kasih ujian. Nah, nih si belmu tak rusak nih, bagaimana rasanya? Begitu. Sebentar lagi mungkin setelah ini air, karena jarang mandi, gudeg akan bermunculan. Gitu. Secara ilmiahnya demikian. Ketika di Allah kasih ujian kekurangan air, kok kalian tetap saja kurang beriman, kurang bertakwa kepada Allah, tidak mau kembali kepada jalan yang benar, Allah akan tambah lagi musibah supaya kalian sadar. Bisa jadi gudeg nanti akan muncul lagi. Itu akan bermunculan. Kenapa? Itu sebuah ujian. Sebuah ujian. Bahkan ada yang mengatakan santri itu kalau belum gudikan belum sempurna. Padahal gara-gara apa? Males adus. Begitu ya. Jadi kalau dalam keadaan kita gatal, mestinya apa? Sehari itu mandinya 2 kali paling tidak, dan setiap mandi semuanya ganti. Terutama baju yang dalam. Mulai dari celana dalam, mungkin celana kolor, kemudian singlet atau singlet, kemudian pakai kaos oblong, ganti sehabis mandi. Kalau kalian nggak ganti, sia-sia belaka. Gitu. Percuma kalian mandi. Ini bagi orang yang badannya gatel-gatel. Ini ilmu. Ini namanya disiplin ilmu, namanya seperti itu. Disiplin ilmu itu bagaimana kita menerapkan ilmu yang kita miliki. Itu namanya disiplin ilmu. Banyak yang kita nggak disiplin dalam ilmu, padahal kita sudah mengetahuinya. Itu namanya tidak disiplin ilmu. Banyak mengetahuinya. Ketika bulan Ramadan bagaimana dalam membaca Al-Qur'annya, ini kan ilmu. Disiplinnya bagaimana, kita belum melaksanakannya. Banyak yang belum melaksanakan hal itu. Itu. Maka orang yang diberkahi sekelilingnya pasti akan baik. Ketika yang tadinya yang tukang bolos cuma 1, kok besok ada 2, besoknya ada 3, besoknya ada 4. Nah, ini sebagai bukti. Sebagai bukti. Kalau orang tersebut tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya teman-teman sekelilingnya malah menjadi jelek. Teman-teman sekelilingnya menjadi jelek. Maka bertaubatlah, beristighfarlah bagi mereka yang punya teman-teman itu selalu melanggar, selalu kok dimudahkan untuk melakukan hal-hal yang jelek, omongannya jorok-jorok, omongannya kasar-kasar, omongannya menyakitkan temannya. Maka hati-hati, hati-hati, segera beristighfar. Itu sebuah tanda bahwa kita itu kurang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah bagi mereka yang teman-teman sekelilingnya itu selalu yang baik-baik, nggak pernah bolos, nggak pernah ngomong jorok, nggak pernah menyakiti temennya, begitu. Masya Allah ya. Jangan dianggap sepele ya, menyakiti saudaranya itu jangan dianggap hal yang sepele. Ini kalau dalam Islam permasalahan yang sangat besar. Gitu. Jadi menyakiti temennya, pinjem barang temennya tanpa ngomong, jangan dianggap sepele dalam Islam. Gitu. Ini kita harus disiplin ilmu dalam hal semacam ini. Kita tahu namanya ghosab itu bagaimana hukumannya. Gitu.
Apalagi minjemnya maksa begitu. Ketika rusak nggak mau ganti. Naudzubillah itu. Naudzubillah. Ini mestinya banyak istighfar orang-orang yang model seperti ini. Apalagi temennya punya makanan minta maksa. Itu. Maksa. Itu jadi darah loh ya. Makanan itu jadi darah yang mengalir dalam tubuh kita. Maka ketika menjadi hati kita keras, wajar kita masuki hal-hal yang haram. Gitu. Kita masuki hal-hal yang haram. Gitu. Hati-hati. Ya, mudah-mudahan Allah tidak memberikan kita stroke gitu contohnya. Gitu. Karena menggumpal dalam jantung nanti kotoran-kotoran itu, hal-hal yang haram itu. Gitu. Dampaknya dalam jiwa kopong jiwanya nanti. Gitu. Jiwa manusia akan kopong, ngerti kopong? Kopong itu ada wujudnya tapi nggak ada isine. Itu namanya kopong. Fisiknya manusia tapi sifatnya bukan manusia. Itu namanya jiwa manusia yang kopong. Gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang menggunakan bahasa Jawa itu lebih ablak ya, lebih mudah dipahami gitu ya. Bahasa Jawa itu masya Allah ya, luas gitu. Tapi masih belum bisa mengalahkan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia itu masih kurang begitu ya, kurang. Seperti rambut yang tumbuh di sekitar dubur namanya apa? Kan sulit kalau bahasa Indonesia mengatakan, iya toh? Kalau orang Jawa enak, kowe iki koyo embel gedes kan begitu. Apa itu embel gedes? Jadi rambut yang tumbuh sekitar dubur itu nggak ada manfaatnya. Jadi Allah ciptakan rambut di situ itu untuk uji apa? Untuk pelajaran bagi kita. Allah menumbuhkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Gitu. Jadi kalau manusia dikatakan kue iki kayak embel gedes berarti nggak ada manfaatnya orang itu. Itu bahkan bikin rusuh gitu. Bikin susah. Ya kan? Rambut yang sekitar apa? Dubur itu hanya bikin susah. Gitu. Maka istilah-istilah seperti itu kita renungi, kita pahami. Marilah kita kembali kepada asal muasal Allah menciptakan kita. Gitu. Ini sesi terakhir tadi. Ya, sesi terakhir agak panjang nggak Pak? Sampai jam berapa biasanya selesainya? Ya, terlalu mepet nanti ya. Atau kalian suka yang mepet-mepet? Ya? Kecepatan ya, kelambatan ya. Masya Allah. Saya tuh kalau berada di depan kalian tuh kayak muda lagi begitu, kayak pengennya berapi-api, pengen apa ya? Karena melihat wajah-wajah yang masya Allah ya. Secara dosa masih banyakan ustadz daripada kalian. Secara dosa, ya. Kebaikan banyak kalian. Kalian selalu di sini dikurung, baca Quran, sholat dan sebagainya kan gitu. Kalau ustadznya kemana-mana kadang-kadang nggak sempet ya, nggak sempet. Maka kalau secara dosa jelas usianya lebih tua, otomatis dosanya lebih banyak. Dan manusia itu nggak bisa lepas dari namanya dosa. Tapi bagi kita ketika berbuat dosa harus segera bertaubat. Itulah salah satu sifat orang yang bertauhid. Adapun orang-orang musyrik sifatnya ketika melakukan pelanggaran, melakukan dosa bangga. Itu salah satu sifatnya orang-orang musyrik jahiliyah. Orang jahiliyah, musyrik jahiliyah udah nggak ada sifatnya sampai hari kiamat akan ada. Jadi ketika melanggar itu malah bangga. Aku mambengi metu nggak konangan. Dicerita-cerita nih. Hebat nggak? Hebat. Aku mambengi ngapusi Ustadz Hizbullah. Gitu. Tak kelabui dek. Begitu daerah ini aku merono, nggak konangan aku metu. Hebat kan? Aku iso ngerokok neng sorwit kono kae. Masya Allah. Berbuat dosa dipamer-pamerkan. Gitu. Ini salah satu tanda apa? Tanda hari kiamat sudah dekat. Ketika orang itu melakukan kemaksiatan kok mestinya disimpan yang rapih, jangan diceritakan kepada orang lain, segera bertaubat kepada Allah. Malah dicerita-cerita nih. Lebih parah lagi golek konco. Na'udzubillah. Jadi anak-anakku sekalian yang saya sayangi, seperti itulah. Kemudian di bulan Ramadan
Setiap 12 bulan Allah memberikan 1 bulan untuk menggembleng kita, karena Allah tahu kita itu banyak dosa. Diberi 1 bulan yang dalam 1 bulan itu untuk meleburkan dosa-dosa kita, untuk menghanguskan dosa-dosa kita kalau kita kembali kepada Allah. Tapi kalau bulan Ramadan saja juga masih bermaksiat kepada Allah, ini juga berlipat ganda. Itu berarti memang apa? Kan kabarnya setan itu dibelenggu, iya enggak? Ini setan yang dari jenis apa? Jadi setan yang dari jenis jin itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menggoda manusia untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih mudah melakukan ibadah. Kok ketika manusia masih bulan Ramadan nggak mau puasa dengan 1000 alasan, bisa jadi memang dia itu juga setan. Karena setan itu terbuat dari 2 bahan, dari jin dan manusia. Jin yang jahat namanya setan, manusia jahat namanya setan. Jadi setan itu ada 2 asal, baik dari jin atau dari manusia. Yang dibelenggu adalah setan yang dari jenis jin. Adapun setan yang dari jenis manusia memang sudah melekat pada dirinya, dan itu diberi kesempatan untuk bertaubat. Makanya bagaimana Allah menyeru pada bulan Ramadan dalam Al-Quran surat apa? Rafa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Awalnya bagaimana panggilan Allah? Hai orang-orang yang beriman. Damar, siapa orang yang beriman itu? Apa? Orang yang beriman, disebut orang beriman itu yang seperti apa? Ya, kalau dalam pelajaran ilmu kalam, orang yang bertauhid itu yang seperti apa? Orang yang tauhidnya sempurna itu yang seperti apa? Kan selalu seperti itu pertanyaan saya. Sekarang orang yang beriman itu yang seperti apa? Yang Allah seru itu yang seperti apa orangnya? Apakah diri kita masuk di dalamnya atau tidak? Kita harus tahu kriteria orang yang beriman. Iqbal. Ya, apa orang yang beriman itu? Dikatakan orang yang beriman itu yang seperti apa? Hah? Kan sudah saya bahas, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, kezaliman. Nah, dikaitkan di situ orang yang beriman itu seperti apa? Sama semua ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, maka maknanya sama. Apa? Dikatakan orang beriman itu adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Orang yang hanya beribadah kepada Allah saja itu namanya orang yang beriman. Kalau dia masih pakai peci, pakai sarung, pakai surban, pakai jubah, tapi dia selain beribadah kepada Allah, masih beribadah kepada selain Allah, maka hakikatnya bukan orang yang beriman. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Jangan ngoreksi orang lain. Apakah diri saya masih masuk dalam kategori orang yang beriman atau tidak? Gitu. Kalau tidak, ketika Allah seru ya ayyuhalladzina amanu, maka nggak masuk di dalamnya. Maka wajar ketika puasa-puasa kok ngerokok. Gitu. Karena dia nggak mendapatkan panggilan dari Allah, nggak mendapatkan panggilan sebagai orang-orang yang beriman. Pada bulan ini Allah pisah, kalau kita tahu Allah pisah manusia itu, siapa yang menyeru panggilan, siapa yang dikatakan orang yang beriman, siapa yang tidak. Ketika datang perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sebenarnya Allah pisah di sini itu. Kita masuknya orang beriman atau tidak gitu kalau kita paham dengan ayat ini. Itu. Masuknya orang beriman atau tidak? Gitu. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau orang yang bisa berpuasa dengan baik, memenuhi syarat-syarat puasa, kemudian bisa wajib-wajib dalam berpuasa, melakukan rukun-rukunnya, maka hakikatnya kitalah orang yang beriman. Tapi kalau kita menjaga pahala puasa saja nggak bisa, masih ngomong kotor, membicarakan orang lain, berkata jorok, menyakiti temennya, padahal kita lagi berpuasa Ramadan, maka nggak ada pahalanya. Sia-sia kita
berpuasa, maka hakikatnya bisa jadi kita tidak beriman. Itu makna iman dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang yang bertauhid, orang yang hanya beribadah kepada Allah saja, itu yang mendapatkan seru untuk berpuasa. Maka yang mampu berpuasa dengan melaksanakan konsekuensinya hakikatnya adalah orang-orang yang beriman, dan banyak gudang ujian di situ. Ketika kita berpuasa ujiannya Masya Allah luar biasa, haus, lapar, masalah banyak, pengen marah dan sebagainya gitu. Padahal di saat seperti ini Allah ingin menguji kita di bulan Ramadan ini, karena puasa itu tujuannya untuk mengekang apa? Puasa itu untuk mengekang hawa nafsu kita. Itu tujuan Allah kita menjadikan bulan ini bulan Ramadan. Jadi Allah melatih kita untuk mempunyai cara berpikir yang islami gitu. Bukan menuruti keinginan manusia gitu. Tapi Allah ciptakan di situ keinginan manusia yang luar biasa. Pengen makan, pengen minum, pengen ini, pengen itu. Allah ciptakan seperti itu untuk menguji apakah puasa kita itu selesai, sempurna atau tidak. Maka kita sadari ke sana. Maka ketika di bulan Ramadan, ketika kita berpuasa kok keinginan hawa nafsu kita banyak, maka hakikatnya itulah ujian. Teman kita yang bikin marah, kita menguji gitu. Bagaimana syariatnya ketika teman kita bikin ngajak gelut begitu? Kalau berani jangan sekarang lagi puasa. Kalau berani nanti kalau sudah Ramadan, tangan kosong begitu, 1 lawan 1 gitu. Mau pakai pisau apa pakai pedang atau pakai martil, ayo nanti di luar bulan Ramadan. Kalau sekarang saya puasa jangan, nanti saya nggak dapat pahala begitu. Kalau ditantang, ya kan? Ada nggak yang nantang? Jangan ditantang orang di tengah tengok gitu. Jangan, kita laki-laki tantang orang berani gitu. Tantang orang berani. Mati itu semuanya mati. Gitu. Jangan takut, apalagi hak kita dirampas, jajan kita diminta kok kita diem saja, lempar apa yang bisa lempar begitu. Nanti urusannya kalau dia benar-benar salah minta jajan, merampas jajannya orang, kok kita ternyata kalah, nanti ustadz-ustadznya yang menyelesaikan, gantian yang mukul dia. Gitu. Jangan takut, ya, yang kecil-kecil tuh kalau dimintain jajannya sama yang gede-gede. Jangan takut, lawan itu hakmu itu. Kalau mati membela hak, membela harta itu jangan dianggap sepele. Nanti kalau sampai kalah, nanti ustadzmu yang melawan kan gitu. Jangan takut, bilangkan ke ustadznya, ustadz ini mintain jajan saya, bilangin. Yang minta-minta itu hakikatnya nggak punya duit sebenarnya, kasihan. Kasihan ya. Kalau kalian ikhlas ya alhamdulillah, karena ngerti kakak-kakak kalian nggak punya duit. Mungkin ini saja ngalor ngidul nggak masalah karena saking senengnya saya. Tapi insya Allah bisa kita ambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Insya Allah semuanya akan menumbuhkan kejiwaan, kesadaran kita dalam berpikir. Karena hakikatnya Allah itu yang penting hati kita bersih, kita kembali kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih. Karena itulah yang Allah terima. Yang Allah terima. Bukti kalau hati kita bersih itu semuanya baik. Lisan kita baik, perbuatan baik, semuanya baik. Itu bukti kalau menunjukkan hati kita bersih. Kalau cukuran saja kayak orang kafir, penampilan kayak orang kafir, apalagi lisannya tukang misuh-misuh, ya hatinya pasti kotor, itu buruk hatinya ya. Hatinya buruk. Itu. Mungkin ini saja, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lain waktu bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis supaya kajian kita berbarokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.